Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ada yang nanya pertanyaan dari lembaran dari para jamaah. Apa pertanyaannya, Ustadz? Gimana sih hukumnya berniat setiap malam? Kok ada orang tuh berniatnya suaranya gede ketika baca niatnya? Apakah ada landasan dalilnya dan bagaimana pandangan para ulama dalam berniat tersebut? Kita ketahui sesungguhnya di antara rukun puasa dalam kitab-kitab dijelaskan. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadida itu 2 rukun puasa. Dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Shiyam karangan Habib Zain Ibni Muhammad Al-Aidarus Al-Ba'lawi dijelaskan 3. Dalam kitab Hasyiyah Imam Bajuri 4. Tetapi kemudian kalau kita lihat semua itu sama. Di antara rukun puasa, apa sih itu rukun? Rukun itu artinya perkara yang wajib kita lakuin kapan? Ketika melakukan suatu ibadah. Kalau ada orang melakukan suatu ibadah, rukunnya nggak dilakuin, nggak sah ibadahnya. Nah, maka puasa juga begitu. Di antara rukun puasa yang harus dilakuin itu niat. 1. Kedua, itu menahan diri, al-imsak an jami'i mufattiratis shaum min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, terkait dengan niat ini yang pada dasarnya yang penting niat itu adalah dalam hati. Jadi yang paling penting ketika ngebahas niat, sepakat para ulama niat itu adalah menjadi rukun dalam puasa. Tetapi kemudian ini sepakatnya juga dalam hati niat tersebut. Nah, mana dalilnya? Innamal a'malu bin niat. Semua perkara bergantung pada satu pondasi utama, itu tergantung niatnya. Lalu kemudian itu berbeda pendapat para ulama. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu dijelaskan ishtiratut tabyid wa tikrar. Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib hukumnya itu niatnya nginap. Wajib hukumnya niatnya itu diulang setiap malam. Nah, makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu di beberapa masjid itu biasanya setiap malam. Apa katanya selesai tarawih? Nawaitu minas shaum. Kenapa? Ya untuk ini. Nah, supaya berniat puasa pada setiap malamnya. Nah, dalam mazhab Imam Maliki beda lagi. Dalam mazhab Imam Maliki ishtiratut tabyid wala yushtaratut tikrar. Dalam mazhab Imam Maliki itu boleh niatnya tidak setiap malam, tetapi kemudian niat itu hendaknya niat itu nginap. Jadi mazhab Imam Maliki mengatakan malam pertama berniat full untuk puasa. Malam berikutnya boleh tidak berniat, sah puasanya sah. Dalam mazhab Imam Hanafi beda lagi. Yushtaratut tikrar wa la yushtaratut tabyid. Dianjurkan untuk diulang niat itu, tetapi enggak wajib nginap. Jadi mazhab Imam Hanafi itu boleh setelah matahari naik boleh. Kalau mazhab Maliki sama Syafi'i enggak boleh. Niat itu hendaknya dari maghrib sampai menjelang imsak lah atau menjelang subuh. Nah, lalu berikutnya bagaimana sih hukumnya melafazkan niat? Seperti apa pandangan para ulama tentang tersebut? Melafazkan niat berbeda pendapat para ulama. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, ingat ya ketika nyebut Imam Syafi'i, menyebut Imam Hanafi, Maliki, Hambali, itu maksudnya apa? Itu pemahaman baginda Rasul, pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis dari baginda Rasul, tetapi sesuai dengan apa yang dicontohkan, diberikan pemandangan para ulama-ulama yang agung tersebut. Bukan menurut nggak ngikutin baginda Rasul, enggak, tetap ngikutin baginda Rasul. Karena kalau kita nafsirin Quran nggak bisa, kalau kita nafsirin hadis jangan, ntar keliru, bahaya. Nah, dalam literatur kitab, dalam mazhab Imam Syafi'i dijelaskan melafazkan niat hukumnya sunnah. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau menjelaskan silakan lafazkan niat. Kenapa? Itu liyusa'idul lisanul qalb. Untuk ini lisan, untuk saling bantu sama hati di dalamnya. Nah, kemudian dalam mazhab Imam Hanafi itu dijelaskan dalam Hasyiyah Ibnu Abidin dijelaskan begitu juga melafazkan niat silakan, tidak apa-apa.
Nah, dalam mazhab Imam Hambali, dalam kitab Al-Mughni, karangan Imam Ibnu Qudamah, dijelaskan sesungguhnya berniat, melafazkan niat itu hukumnya boleh, silakan, tidak apa-apa. 3 ulama mengatakan melafazkan niat itu hukumnya boleh, bahkan dianjurkan, disunnahkan. Dalilnya mana? Dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitab Ittihaful Anam ini, bi ahkamis shiyam dijelaskan. Dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 170. Pernah waktu itu baginda Rasul pulang dari masjid, nanya Sayyidah Aisyah, "Hal indakum min syai'?" Sayyidah Aisyah, ada makanan enggak? Mau sarapan nih? Faqalat la, kata Sayyidah Aisyah, enggak ada. Faqal, baginda Rasul mengatakan, "Fa inni idzan shaim." Ya udah, kalau enggak ada, maka saya berniat puasa ya. Didengar niat itu, besar suara baginda Rasul berniat, didengar sama Sayyidah Aisyah. Artinya apa? Baginda Rasul pernah ngucapin niat, gede suaranya. Oh. Kemudian ketika haji umrah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apa kata baginda Rasul? Labbaika bi umratin wa haji. Ya Allah, saya berniat untuk haji dan umrah. Nah, ini ada di mana? Riwayat Imam Muslim nomor hadis 215. Di sini dijelaskan dalam kitab ini. Artinya apa? Kalau dalam haji baginda Rasul gede suaranya berniat, haji ibadah. Maka dalam puasa boleh niatin besar-besar suaranya. Dalam sholat silakan. Ketika wudhu boleh. Zakat ahlan, tidak apa-apa. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh beberapa, terutama di sebagian mayoritas masjid di kampung kita, di Toya, di Aikmal, kemudian di Indonesia. Biasanya selesai sholat tarawih mengatakan apa? Nawaitu minas shaum. Kenapa? Ini nih dalilnya. Pendapat yang kedua, pendapat berikutnya itu dari mazhab Imam Maliki. Dalam kitab Syarhus Shaghir dijelaskan. Melafazkan niat boleh. Tetapi wa tarkuhu aula. Tetapi hendaknya enggak usah dah, itu lebih cakep. Menurut mazhab Imam Maliki. Nah, jadi bagi beliau mazhab Imam Maliki tidak dianjurkan, tetapi boleh hukumnya. Lalu bagaimana kok ada orang yang mengatakan, wah ini mah perkara bid'ah, nggak boleh ketika berpuasa melafazkan niat. Benar apa tidak? Kalau kita lihat pandangan ulama yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak ada di antara beliau-beliau yang pendapatnya melarang, bahkan membid'ahkan melafazkan niat. Berarti pendapat yang itu pendapat yang lain, bukan pendapat yang 4. Enggak ngikutin ulama yang 4, tetapi ngikutin ulama yang lain. Ala kulli hal, jangan lupa berniat ketika berpuasa. Karena apa? Kenapa? Karena berniat adalah merupakan salah satu dari kata kunci supaya ibadah kita diterima dan sah menurut syariat Islam, syariat kita, syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian sedikit tentang niat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.